Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Mika Samanurung dan Rusli, di mana video ini bahkan bertujuan untuk memenuhi tugas human capital. Pada video kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi human capital management. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu human capital management. Human capital management adalah sebuah bagian dalam perusahaan yang mana sebagai modal yang memberikan keuntungan lebih bagi perusahaan, di mana modal ini berwujud manusia yang mempunyai kemampuan, aspek pengetahuan, keahlian, hingga keterampilan apa saja yang membentuk seorang manusia sebagai aset dalam perusahaan tersebut. Maksud di sini adalah human capital adalah aset yang tidak berbentuk yang memiliki keuntungan lebih, di mana keuntungan tersebut akan tetap ada meskipun sudah tidak bekerja kembali. Review jurnal analisis strategis human capital management. Informasi jurnal pertama, judul yang saya angkat pada jurnal ini adalah analisis faktor-faktor strategis human capital management dalam peningkatan kinerja karyawan, yang ditulis oleh Cipto Goro Dinarjo Sohari, Iva Budi Ningsi, Hafiz Aima, Astuti Ausari, di mana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor human capital management terhadap peningkatan kinerja karyawan. Yang selanjutnya, subjek penelitian pada jurnal ini adalah human capital dan kinerja karyawan. Selanjutnya, pada informasi jurnal yang pertama, hasil penelitian di mana strategi human capital menyimpulkan guna meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama, pelatihan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, karena pelatihan yang dilakukan terus-menerus tidak akan meningkatkan kemampuan karyawan. Yang kedua, kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, karena karyawan yang memiliki kompetensi tinggi akan memiliki tingkat kinerja yang cukup baik. Selanjutnya, dengan kondisi ini maka dapat dikatakan bahwa prioritas utama dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah meningkatkan kompetensi karyawan. Yang kedua, kelebihan kekurangan. Yang pertama, kelebihan HC atau human capital adalah dalam sebuah perusahaan akan memiliki dampak tersendiri di mana akan berujung pada tercapainya keuntungan dan keberhasilan perusahaan. Yang kedua, kekurangan. Kinerja karyawan yang tidak selalu berkaitan dengan human capital, terdapat faktor-faktor lain yang dimana secara langsung. Selanjutnya saya akan membahas resume jurnal. Pertama, tinjauan pustaka. Pertama dari tinjauan pustaka, yaitu yang pertama pelatihan Gomez. Gomez mengatakan bahwa pelatihan adalah setiap usaha di mana bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan atas suatu pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya, atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Sedangkan Bernardian Joyce mengemukakan bahwa pelatihan akan efektif jika materi pelatihan berupa pengalaman belajar atau learning experience, yang mana akan berdampak langsung terhadap pengalaman karyawan di lapangan. Selanjutnya, kegiatan organisasi yang direncanakan. Baru, bentuk jawaban atas apa yang dibutuhkan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan. Walton juga mengemukakan bahwa 6 kondisi untuk mendukung keberhasilan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama adalah selaras dengan tujuan organisasi. Yang kedua, dukungan dari manajemen senior. Yang ketiga, keterlibatan para manajer lini. Yang keempat, kualitas program dan teknik penyampaian materi. Yang kelima, motivasi peserta pelatihan. Yang keenam, terintegrasi dengan kebijakan manajemen sumber daya manusia. Kedua, kompetensi manajer senior, di mana kemampuan membawa perubahan, komunikasi secara persuasif, penggagas strategi, mendelegasikan secara tepat, juga mampu mengembangkan lainnya. Yang ketiga, kompetensi manajer menengah, yaitu menerapkan perubahan, berpikir kreatif, menerapkan strategi, membentuk tim, orientasi berpartisipasi, fasilitator. Selanjutnya, sukses faktor suatu kompetensi terhadap organisasi adalah membangun suatu hubungan, menerapkan pola pikir yang secara integrasi, bergerak untuk mencapai hasil, mengalihkan lingkungan pembelajaran, mengalihkan tanggung jawab secara personal. Juga Sherman mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik seorang yang memungkinkan dirinya menghasilkan kinerja yang terbaik atas tugas yang diberikan kepadanya. Kompetensi yang memiliki dua arti, yaitu
kemampuan untuk bekinerja terbaik pada area tugas, dan juga sesuatu yang dimiliki seseorang yang diperlukan untuk menerapkan kinerja yang efektif. Selanjutnya bagian metodologi penelitian. Yang pertama, jenis desain penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis desain yang bernama desain kuantitatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada filsafati positivisme karena berdasarkan pada suatu metode ilmiah atau saintifik, karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret, empiris, dan objektif, terukur, rasional, dan sistematif. Menurut Sugiono, untuk menguji hipotesa yang telah ditetapkan penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kasual atau penelitian yang bersifat sebab dan akibat pada variabel dependen dan independen. Yang kedua, definisi konsep variabel, di mana variabel kinerja atau Y. Definisi konsep kinerja adalah proses dan pencapaian kerja seseorang dengan tolak ukur. Yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, kapasitas secara kuantitas dan kualitas hasil kerja, serta ketepatan waktu. Yang ketiga, penguasaan knowledge atau ilmu pengetahuan dan skill untuk menjamin akurasi dan ketelitian dari hasil kerja yang diberikan. Yang keempat, reliabilitas, yaitu dapat diandalkan. Kelima, availabilitas, kesiapan untuk terus meningkatkan hasil kerja yang telah diselesaikan dan untuk memenuhi target dan terus mengembangkan diri. Yang keenam, independen, mampu bekerja terbaik tanpa pengawasan sekalipun dalam menjalin kerjasama dengan internal maupun eksternal. Selanjutnya, variabel pelatihan, di mana pelatihan adalah suatu upaya yang terencana dan sistematis. Efektivitas pelatihan dapat dilihat melalui pencapaian training sesuai dengan tuntutan tugas, pencapaian menciptakan kondisi lingkungan yang terjamin. Yang ketiga, menjamin terjadinya transfer pelatihan secara profesional. Yang keempat, menggunakan metode pelatihan yang tepat. Yang kelima, mengevaluasi program pelatihan secara objektif dan terukur. Selanjutnya, variabel kompetensi atau X2, di mana kemampuan melakukan prinsip manajemen untuk kontribusi terhadap keberhasilan bisnis. Yang kedua, mengelola interaksi dengan pelanggan dan stakeholder. Yang ketiga, dapat memberikan pendapat yang berharga bagi karyawan maupun pimpinan. Yang keempat, berinisiatif dan membantu secara langsung kegiatan organisasi. Dan kelima, mengintegrasikan nilai-nilai inti, jujur dan bertanggung jawab. Tiga, teknik pengumpulan data. Pada jurnal ini tekniknya bertempat pada PT Kimia Farma, unit bisnis Depok, dengan level assistant manager, supervisor, dan pelaksana sebanyak 96 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh populasi yang ada atau disebut sampel jenuh. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan penelitian adalah secara primer atau data yang dimana diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian jurnal ini, data ditambahkan dengan menggunakan kuesioner. Adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya peroleh dari uraian di atas adalah pelatihan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, di mana dapat disimpulkan bahwa human capital hanya memiliki beberapa persen pengaruh terhadap kinerja karyawan. Saran, PT Kimia Farma seharusnya dapat menghadapi persaingan semakin ketat dan terbuka, dan dapat terus meningkatkan kinerjanya dengan merancang program peningkatan kompetensi karyawan. Yang kedua, Kimia Farma Apotek secara umum dan khususnya unit bisnis dapat menjalankan pelatihan karyawan secara teratur sebagai program peningkatan kompetensi karyawan. Terima kasih. Sekian atas presentasi yang dapat saya lakukan, dan rekan saya Rusli akan melanjutkan pada topik yang kedua.